Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ikhwan wal akhwat dan sebaliknya. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wal akhwat, hamba Allah yang insyaallah sholih sholihah, yang insyaallah baik hati dan dermawan. Amin. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertegas dalam satu riwayat, fi ma'nahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisu kafafan wa qani'ah. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah itu artinya nerimo ing pandum, menerima apa adanya pemberian Allah dengan senang hati. Jadi kalau pakai ngedumel dia belum digolongkan qanaah. Menerima pemberian Allah dengan senang hati, bersangka baik kepada Allah, yakin inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada diriku, tambah satu lagi, dan dia tidak pernah iri dengan pemberian yang Allah berikan kepada orang lain. Dia nggak pernah iri. Nah, orang mengambil makna singkat, qanaah artinya nerimo ing pandum, menerima apa adanya. Contohnya makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari kan begitu ya. Sebab kalau makan pakai tahu tempe tiap hari ternyata bisa mengakibatkan darah tinggi. Iya, masa sih iya? Ini lagi gitu maksudnya. Baik saudaraku seiman, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita
Karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nggak ada yang amin nih. Saya ulangi ya, doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya, insya Allah. Sekali lagi ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim muslimah yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, dan juga baikin akhlak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara seiman, ikhwan dan akhwat, sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Kenapa ini perlu ditanyakan? Ya, karena untuk menghilangkan marah-marah itu ternyata sangat gampang sekali. Gimana caranya? Jangan marah. La taghdab wa lakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Orang yang kuat dari umat Rasulullah itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak. Lalu siapa orang yang kuat dari umatnya Rasulullah? Tapi orang yang kuat dari umatnya Rasulullah adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik, terutama ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya ulangi, orang yang kuat dari umat Rasulullah adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik, terutama ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan dikaitkan dengan riwayat yang lain, barang siapa yang tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan. Meskipun dia ahli ibadah. Dan ini kaitannya dengan kemuliaan akhlak seseorang. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Apalagi dalam surat Rasul pernah menyatakan, datang Imam Tirmizi, Imam Manahu, aksaru ma yudkhilul jannah. Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa itu? Yang pertama, takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, yang nanti kaitannya dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantarakan di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Dan kaitannya dengan akhlak mulia tadi hadisnya kata Imam Tirmizi, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jamaah sekalian, saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Aku nak tanya ini, jamaah yang ada di sini sudah pernah belum melihat setan?
Sudah pernah belum melihat setan? Belum ya. Karena barang siapa yang dia mengatakan bisa melihat wujud aslinya syaitan, kata Imam Malikah, Imam Hambalika, atau Imam Syafi'ika, atau Imam Hanafika, intinya beda ungkapan, tapi intinya batallah syahadatnya, murtadlah dia, kafirlah dia, bahkan ada yang mengatakan musyriklah dia. Karena pada hakikatnya nggak ada yang bisa melihat wujud aslinya syaitan kecuali jelmaannya, ya. Makanya kalau antum dari kerja pulang-pulang mau masuk rumah kok ada ular, ini ular beneran atau ular jelmaan jin setan, antum azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi jangan dekat-dekat itu. Antum azan dekat dicelutak betul. Antum azan nih, kalau itu jin atau setan, jelmaan jin atau setan, boleh jadi pertengahan azan atau sebelum azan selesai atau azan selesai, pasti akan hilang. Tapi kalau udah diazanin kok nggak hilang-hilang, nah itu betul-betul ular betul, ya. Tapi sekali lagi jangan coba-coba deket dulu ya, nggak tahu ini ular betul, patok tenan. Baik, jadi saya tanya lagi, ikhwan dan akhwat, antum sudah pernah ngelihat setan? Belum. Kalau antum bilang belum, saya tanya, ketika antum berjalan di pasar, ada pedagang yang ngebohong, itu setan bukan? Setan ya. Ada yang ngakunya muslimah tapi ngumbar aurat, nggak mau menutup aurat, diingetin marah-marah, itu setan bukan? Setan. Antum jalan ke, misalkan ke gedung pejabat, tapi di situ pada korupsi, kenal korupsinya gitu, itu setan bukan? Setannya. Terus ada antum punya tetangga antum ini ya marah-marah sama istrinya, yang istri melawan suaminya, itu setan bukan? Setannya. Jadi sudah tahu setan berarti? Atau ada bela diri? Ya, tadi kalau setan wujud aslinya tidak ada yang bisa melihat. Jangan yang kita, sahabat Nabi pun yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, nggak ada yang bisa melihat setan kecuali jelmaannya. Adapun Rasulullah sudah jelas diberi fadilah, keutamaan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut sahabat Abu Ubaidah atau sahabat-sahabat yang lain atau ulama baik ahli tafsir atau ahli hadis atau orang-orang alim dengan redaksi yang berbeda, tapi kalau disimpulkan setan adalah makhluk yang buruk, jahat, sombong, suka menolak hukum aturan syariat Allah, ya, buruk, makhluk yang buruk, ya, sombong, menolak, ya, kebaikan dan kebenaran, suka melanggar hukum aturan syariat Allah. Tidak sampai di situ, ditambah saja, dan dia kerjanya, kegemarannya, hobinya, sukanya mengajak pada kesesatan, kemungkaran, maksiat dan dosa, baik itu dari golongan jin ataupun manusia, itulah syaitan. Maka jemaah sekalian, coba kita perhatikan di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-6 sampai 8 lengkapnya, tapi saya akan bacakan pada ayat yang ke-6-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Karena itu jadikanlah dia betul-betul sebagai musuh. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Ya. Nah jamaah sekalian, aku nak tanya nih, jamaah pernah enggak dengar kisah seorang yang bernama Kosman?
Sudah pernah dengar belum? Belum. Belum. Masya Allah. Sekali lagi, sudah ada yang pernah dengar atau membaca kisahnya seorang yang bernama Qasman? Belum ya? Baik, saya ingin awali dari kisah ini dulu. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu dikenalnya rajulun ghaib, laki-laki yang misterius karena nggak dikenal namanya. Ternyata di belakang hari ditelusuri riwayat itu, ternyata yang dimaksudkan rajulun ghaib itu adalah bernama Qasman. Saya lupa bintinya. Qasman ini sholatnya di belakang Rasulullah. Artinya dia hampir tidak pernah sholat di saf yang kedua, selalu di saf yang pertama. Mantap nggak? Mantap. Yang kedua, Qasman ini bermajelis ilmunya dengan Rasulullah langsung. Artinya bukan namanya majelis Rasulullah, tapi bermajelis ilmu langsung dengan Rasulullah. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah. Bahkan dia sering mendengar dan menyaksikan terjadinya mukjizat pada Rasulullah. Ikrar syahadatnya dia mengatakan, pegang tangan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba. Pernah makan berjalan dengan Rasulullah. Kira-kira mantap nggak? Mantap. Tapi apa yang terjadi? Kematian Qasman. Padahal begitu mantapnya sholatnya di belakang Rasulullah, pegang tangan Rasulullah, sering melihat wajah Rasulullah, sering mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah. Tapi ketika perang Uhud, Qasman ini termasuk yang tidak mau ikut ke medan Uhud. Ternyata emak-emak dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu ada kesamaan suka ngomporin. Nggak tahu ya, apa karena emak-emak ini sering deket kompor jadi sukanya ngomporin itu ya, nggak tahu. Singkat cerita, datanglah beberapa wanita. Hai Qasman, kenapa kamu nggak ke medan Uhud? Kenapa kamu nggak berjihad beserta Rasulullah? Kamu ini laki-laki apa banci sih? Laki apa perempuan kamu ini? Dia nggak gubris. Hari kedua datang mak lebih banyak lagi, atau sampai hari ketiga, hai Qasman, katakanlah, kami ini kaum wanita. Nah ini untuk akhwat, perhatikan. Kami ini kaum wanita, sekiranya Rasulullah juga memerintahkan untuk ke medan jihad, kami pun akan pasti menunaikan perintah jihad tersebut. Tapi Rasul mengatakan jihadnya wanita tidak menumpahkan darah, yaitu ke medan perang, tetapi salah satu jihadnya wanita adalah haji dan umroh. Haji dan umroh. Afwan, saya doakan semuanya ikhwan dan akhwat, antum yang belum menunaikan ibadah umroh bahkan haji, semoga Allah mudahkan, cepatkan, lancarkan, dan mampukan dapat menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Mau tahu resepnya? Gampang. Umroh 2 bulan berangkat dengan izin Allah. Masa sih ya? Syaratnya antum yakin seyakinnya Allah akan memampukan, memudahkan, memberi kekuatan kepada antum dapat menunaikan umroh. Ini syarat yang pertama. Yakin dengan pertolongan Allah. Yang kedua, setelah niat yang kuat, apa yang kedua? Yaitu ada wasilahnya, yaitu nabung. Cukup nabung 25.000 tiap hari. Yakin 2 bulan berangkat. Masa sih iya? Satu, niatkan betul-betul dengan semangat, minta kekuatan, pertolongan, kemudian pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, wasilahnya, ikhtiarnya dengan menabung, cukup setiap harinya nabung 25.000 rupiah ditambah 475.000. Ya, nabungnya cukup dengan 25.000 ditambah 475.000. Yakin 2 bulan berangkat dengan izin Allah. Coba ada buktikan, panjenengan nabung 25.000 ditambah 475.000. 2 bulan berangkat yakin? Insya Allah. Buktikan, ini rumusnya nih.
Sudah dikasih rumus, tinggal membuktikan. Baik ikhwan dan akhwat, saudara kusiman, nambah oleh cinta pada kebaikan. Artinya apa? Saya sebenarnya kalau ini dianggap rumor, ya rumor tapi betul, realistis kok itu, ya. Jangan sampai kita orang yang rajin berdoa, semangat berdoa, bahkan sampai menangis-nangis berdoa, ternyata kita orang yang miskin amal. Ini jangan sampai. Doanya mempeng, tapi amaliyahnya nggak ada, ikhtiariahnya nggak maksimal. Ini istilah saya, ya, semangat rajin berdoa tapi miskin amal. Amal itu nggak mesti ya sedekah. Amal itu kebaikan semua. Apakah sholat, apakah zikir, apakah sholawat Nabi, ya, apakah infak sedekah, silaturahim, menuntut ilmu, ya, mulai tahajud dan lain sebagainya. Baik, saudaraku seiman, jadi Kosman ini pada hari ketiga atau hari keempat panas juga airnya. Dikatakan banci, dikatakan perempuan, panas di airnya. Tapi sebelumnya dia sempat berucap, "Kenapa kamu Kosman tidak berangkat?" Jawabnya, "Hei, kaum wanita, saya rasa saya tidak perlu berangkat ke medan Uhud." "Kenapa kamu ini?" "Amal saya sudah cukup banyak. Amal saya sudah cukup banyak." Ya, jadi emosi yang ditanamkan oleh iblis itu menimbulkan, ya, kesombongan. Singkat cerita, akhirnya berangkatlah Kosman ke medan Uhud. Akhirnya peranglah terang. Banyak juga dibunuh oleh Kosman orang-orang kafir. Tapi pada akhirnya Kosman pun terkena anak panah atau tombak dan matilah Kosman. Mana menariknya? Semua sahabat tidak ada yang meragukan kematian Kosman dengan mengatakan wa huwa syahid. Wa huwa syahid, wa huwa fil jannah, wa huwa fil jannah. Dia syahid, dia di surga, dia di surga. Tapi Rasulullah dengan muram yang itu tidak dilihat oleh para sahabat Nabi. Tentunya Rasulullah mendapatkan kemuliaan, keberkahan, kekuatan, pertolongan dari Allah. Dari kejauhan Rasul mengatakan apa? Wa huwa finnar. Dia tidak di surga, dia di neraka. Dia tidak syahid. Bagaimana ketika Rasul mengatakan wa huwa finnar, dia di neraka, dia tidak di surga? Sahabat-sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasul, masa sih? Kok bisa ya? Kok nggak syahid ya Rasul? Bagaimana mungkin ya Rasul?" Itu menunjukkan keheran-heranan sahabat Nabi tentang kematian Kosman yang dikatakan bahwa finnar, dia di neraka. Jadi jamaah sekalian, saudaraku seiman, nambah oleh cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Jadi ketika Kosman itu kena anak panah atau tombak, menjelang detik-detik kematiannya, dia tidak sabar, dia ambil pisaunya, dia tusukkan ke dadanya. Matilah dalam keadaan bunuh diri. Yang perlu kita perhatikan tadi, sholatnya di belakang Rasulullah, bermajelis ilmunya dengan Rasulullah, kadang sering makan atau berjalan dengan Rasulullah, sering ke rumah Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah. Tapi akhir kehidupan kematiannya Kosman adalah mati bunuh diri, yang kata Imam Malik, orang yang mati bunuh diri sama dengan musyrik. Berarti tidak boleh disolatkan. Ya, apalah artinya kita? Makanya mulai hari ini jamaah sekalian, pastikan kita gak usah banyak ngurus orang deh, urus fokus dengan yang kita lakukan, dan jangan sampai kita tertipu dengan amal kebaikan ibadah kita. Ya, sekali lagi pastikan mulai hari ini kita nggak usah banyak menilai orang, urus urusan orang lain, urus diri kita sendiri dan fokus dengan yang kita lakukan, sempurnakan sampai kita menemui Allah dalam keadaan betul-betul wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Nah, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah. Sebelum saya lanjutkan, ada doa yang sangat ringkas dan kita minta betul kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita mati di dalam 3 keadaan ini. Siapa yang dia matinya di luar 3 zona, 3 keadaan, 3 hal ini, naudzubillah min dzalik, bisa dipastikan matinya mati yang buruk, mati suul khotimah, matinya digelayutin oleh syaitan. Naudzubillah min dzalik. Antum mulai hari ini bisa lazimkan kalau belum sering membaca, dan insya Allah Allah akan menjaga kita, Allah melindungi kita, dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan yang baik. Amin ya Rabbal. Baik, boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana, Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Aminnya mana? Lama banget sih, harus apa-apain dulu. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Karena jamaah sekalian, ya, doa itu doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Baik, sekarang kita akan masuki tanda-tanda orang yang dikuasai oleh syaitan. Yang paling ringan adalah al-kusulu fil ibadah, malas dalam menjalankan ibadah. Antum pernah malas? Astaghfirullahaladzim. Orang yang malas itu tidak ada untungnya. Kalau dia malas berzikir, bagaimana hatinya akan tenang dan tentram? Kalau dia malas bersolawat Nabi, bagaimana pernyataannya tentang cinta kepada Nabi? Kalau dia malas membaca Al-Quran, bagaimana Al-Quran akan menjadi cahaya, menjadi penolong syafaat bagi dirinya? Kalau dia malas dalam mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, bagaimana hartanya akan diberkahi, dirahmati oleh Allah? Kalau dia malas dalam menjalankan sunnah Rasulullah, bagaimana akan dikatakan dia orang yang pencinta sunnah? Kalau dia malas menuntut ilmu, bagaimana ilmunya akan bertambah, dan bagaimana mungkin dia akan banyak mengetahui hal, padahal Masya Allah, ilmu Allah ini sangat luas sekali. Yang sampai-sampai digambarkan dalam surat Al-Kahfi itu, sekiranya pohon-pohon itu dijadikan, ya, pena, kemudian lautan itu dijadikan tintanya untuk menulis ayat-ayat Allah, ilmunya Allah, tidaklah, ya, cukup, bahkan ditambah lagi pun tetap itu tidak akan mampu. Masya Allah. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ternyata ini rahasianya kenapa Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubani wa ghalabatud dain wa qahrur rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit hutang, dan diperbudak manusia. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubani wa ghalabatud dain wa qahrur rijal. Kalau pepatah Arab itu memotivasi santri-santri muridnya dengan mengatakan apa? Ijhad wala taksal fanadamatul uqba liman yatakassal. Bersungguh-sungguhlah kamu
seriuslah kamu, mujahadalah kamu dalam menuntut ilmu, maka akan tergapai cita-citamu. Karena sesungguhnya kemalasan itu, karena sesungguhnya penyesalan itu hanya akan menimpa pada orang-orang yang malas. Ya. Jadi itu yang pertama tandanya orang yang dikuasai oleh syaitan, al-kusulu fil ibadah, yaitu malas dalam menjalankan ibadah. Ya. Di antaranya malas di sini dikaitkan dengan suka menunda-nunda, ngulur-ngulur waktu sholat. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang ada di sini, alhamdulillah sholat duhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Jam 2 banyak. Nah, astagfirullahaladzim. Ya. Dulu loh. Tapi ada kenyataan yang ngakunya muslim muslimah dengar azan kaget aja ada kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, dah azan. Astagfirullah. Masya Allah, nanggung ini dan itu. Ingat nih, siapa yang suka menunda-nunda sholat, ingat ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman atau dikaitkan dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakhalafa min ba'dim khalfun a'dha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka dia akan pasti menemui kesesatan. Ada yang mengartikan ghayya itu maka dia akan terseret ke neraka. Nah, sahabat Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini dengan mengatakan apa? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini, surat 19 ayat 59 tadi, sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Kenapa kok malas dalam menjalankan ibadah dikaitkan dengan sholat? Ya, karena ada namanya setan khanzab atau khinzib. Setan khanzab, setan khinzib ini adalah setan penggoda sholat. Di antaranya orang dibuat malas sholat. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Saya ingatkan, sholat ternyata sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan ternyata sholat zuhur. Saya ulangi, sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itulah sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan. Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib, ada betulnya. Sebab kalau Islam hilang i-nya jadi Islam, dan nggak Islam lagi. Islam hilang s-nya jadi ilam. Islam hilang l-nya jadi isam. Artinya seorang muslim itu minimal sholat yang 5 waktu itu dia jalankan, dia tegakkan. Baik. Jamaah sekalian, saudara seiman bahwa Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan Allah. Yang kedua, tanda-tanda orang dikuasai oleh syaitan adalah al-ghadab, gampang marah, gampang emosi, termasuk yang gampang baperan itu. Ikhwan, aku nak tanya, antum sampai hari ini sudah berapa kali memarahin istri antum? Udah nggak usah lihat kiri kanan, kenapa sih? Istri itu amanah, pemberian Allah. Bagaimana khutbah Nabi dalam khutbah wada yang maksudnya, hai sekalian kaum laki-laki, hai sekalian kaum suami, ketahuilah istri kalian adalah merupakan amanah titipan dari Allah. Dia merupakan karunia, tetapi dia juga merupakan ujian. Janganlah sekali-kali kalian menyakitinya.
ada 2 ayat yang khusus hanya untuk laki-laki. Satu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Yang kedua apa? Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulah wanita-wanita atau istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Makanya maaf kalau ada seorang laki-laki kok istrinya kelihatan tua, itu kemungkinan sering diomelin sama suaminya itu. Setuju Bu? Setuju Bu? Untuk ibu-ibu akhwat boleh tarik nafas dulu. Untuk akhwat diperhatikan, sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Setuju, Pak? Bu, akhwat gimana akhwat? Ulangi, Ustaz, seneng banget aku ngulangin ini ya. Salatnya kaum wanita, salatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Setuju, Pak? Setuju? Ibu gimana? Para akhwat gimana? Ada yang mau protes? Deal? Ya, oh iya, gimana Ustaz kalau sebaliknya suami yang buat marah, buat jengkel? Ustaz gimana kalau sebaliknya suami yang buat marah, buat jengkel? Gimana jawabnya? Bunga mawar buah kedondong, sabar dong. Tapi untuk kalung ikhwan, para bapak, coba boleh gantian dong yang tarik nafas tadi kan akhwat. Pak perhatikan, Bu perhatikan. Kalau ada seorang laki-laki, seorang suami menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya, dia dipandang laki-laki yang tidak baik, laki-laki yang buruk, suami yang dibenci oleh Allah, bersalah, berdosa besar dia. Bu, puas. Puas. Jadi lebih berat kalau laki-laki yang menyakiti istrinya. Ingat loh, keberkahan dalam rumah tangga, termasuk kelapangan rezeki, keharmonisan rumah tangga, salah satu penyebabnya adalah kalau suami itu atau istri itu sering cekcok berantem. Ini rumah tangga, rumah yang disukai oleh syaitan. Ya, jadi sebaiknya setelah ini istighfar, setelah ini nanti pulang sama-sama saling bermaafan, betul-betul tulus maafnya. Tutup buku. Bengkulu, Semarang. Dulu, sekarang. Siap ya Mi ya, nggak akan ngeyel lagi kan kamu? Ya Bi, loh, ngomongnya udah gitu kayak gitu. Maafin aku sayang, jangan malu-malu. Kalau seorang suami minta maaf kepada istrinya, masya Allah itu nggak menjadikan ya dia hina, bahkan istrinya makin sayang. Coba deh. Tapi kalau istri diomelin terus, dibentain terus, ya. Tadi di pengajian ibu-ibu taklim tadi saya bilang kan, ada yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok matinya lebih cepat, lebih dulu daripada istrinya, itu kemungkinan suaminya sering diomelin sama istrinya itu. Ada yang bilang kok gitu lah Ustaz, takdir. Iya takdir, tapi wasilahnya kan ada penyebabnya. Makanya kalau ada seorang laki-laki keluar rumah kok wajahnya bersenut, nggak ceria, mesti ini masalah salah satu dari istrinya. Tapi alhamdulillah di sini adalah hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Amin. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Marah-marah dari malaikat atau dari setan? Dari setan. Berarti kalau lagi marah-marah lagi kesetanan. Nauzubillah min. Capek marah itu, merusak hati, menjadikan nggak tenang, nggak nyaman, ya, nggak berkah, nggak ada untungnya, datangkan penyakit dan itu mempercepat mati. Iya, nauzubillah min. Masya Allah.
Baik ya. Jadi yang ketiga tanda-tanda orang yang dikuasai oleh setan adalah al-kadzibu, berdusta. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya atas kalian selalulah berusaha di atas kejujuran, karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan mengantarkan ke surga. Gak ada yang amin nih? Lama banget sih. Hendaknya kalian berlakulah di atas kejujuran, bersikap jujurlah, karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan mengantarkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Dalam suatu riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Ya. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Setelah hari ini jangan ada dusta. Contoh yang paling gampang dusta, mama minta uang, umi abi minta uang, nggak ada. Padahal ada, itu dusta. Pernah nggak? Suami tanya baik-baik, ma bu dia yang mau belanja masih nggak habis, ngerti nggak sih? Itu dusta. Bi, aku minta uangnya, nggak ada, uang terus sih. Dusta. Maaf, jangan menjadi laki-laki suami yang sok sial. Tahu maksudnya laki-laki yang sok sial? Laki-laki yang sok sial itu pada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, gampang traktir. Tapi giliran sama istrinya, sama anaknya, pelitnya. 17 setan. Satu setan dia bermasalah, ini 17 sampai. Afdhalu shadaqah, seutama-utamanya sedekah itu adalah yang diberikan untuk istri dan anaknya. Ingat loh, Allah memberikan kemudahan, kekayaan, kelapangan rezeki, salah satunya karena perantara anak dan istri itu. Ya, ini sama istri galaknya ampun, astagfirullahaladzim. Ngajinya di mana kayak gitu itu? Rasulullah tuh lembut santun sama istrinya. Coba panggil istrinya aja, ya Khumairah, hai yang kemerah-merahan. Ini mentang-mentang suami istrinya gemuk, panggilnya Dut, sini Dut. Apa ya? Nggak boleh begitu. Mentang-mentang suaminya, istrinya sedikit wajahnya warna kulitnya agak hitam, tem sini tem. Ya apa ini, ajaran siapa ini? Nggak boleh. Kita sudah ngaji harus lembut hati kita. Maka kalau ada orang rajin ngaji kok kasar, sama suami kasar, sama istri kasar, sama anak kasar, sama tetangga, sama orang tua, sikapnya, akhlaknya nggak baik, ini berarti ilmunya belum atau tidak diberkahi, tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kok sudah ngaji suka nyala-nyalakan orang lain? Kok kasar sama orang lain? Temu dengan saudara muslim yang lain, buang muka. Emang mukamu berapa dibuang-buang? Apakah kamu ini merasa panitia akhirat? Yang kafir-kafir saja kita dakwai biar beriman. Iya toh? Ini masa sama saudaranya muslim mukmin kok nyelengos? Karena beda ngajinya, beda ustadznya. Ajaran siapa ini? Gak usah ngomong Quran dan Sunnah kalau begitu. Apa lupa di dalam Al-Quran Allah tegas nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah rasulnya Allah. Pengikutnya Nabi Muhammad itu lemah lembut, kasih sayang terhadap saudaranya muslim mukmin, keras tegas terhadap orang-orang kafir. Ini sama saudaranya muslim mukmin malah keras, menjauh, memfitnah, menjas yang lainnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Saya ingatkan pada diri saya dan jamaah sekalian, jangan pernah mau belajar dan ngaji dengan guru ustadz yang suka mencela, mengutuk, melaknat orang lain atau pengajian gerakan yang lain, kecuali jelas-jelas salah. Kalau guru ustadznya suka mencerca, mencela, menimbulkan kebencian pada saudara muslimin yang lain, nanti muridnya mesti akan ngikut itu. Sekali lagi ingat, yang kafir-kafir saja ini kata kuncinya, kita dakwai, kita ajak agar memeluk Islam, agar mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini sesama muslim mukmin kok enggak akur. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi iyakumul kadziba fa inal kadziba mujanibul lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Hanya saja orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau berdusta atas nama Allah, mereka itu adalah orang-orang yang pembohong. Yang bohong itu bisa saja suami bohong, istri juga bisa bohong, anak juga bisa bohong, orang tua juga bisa bohong, petani juga bisa bohong, pedagang juga bisa bohong. Ada nggak pedagang yang bohong? Ada nggak? Ada nggak suami yang suka bohong? Ada. Istri yang suka bohong? Tetangga yang suka bohong ada nggak? Ada nggak pejabat yang suka bohong? Ada nggak presiden yang suka bohong? Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya cari pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Kenapa? Kata Imam Ahmad, sekiranya ada 1000 doa atau 100 doa, tapi dari 100 doa itu hanya ada 1 doa yang dikabulkan oleh Allah, maka mintalah kalian, berdoalah kalian kepada Allah agar diberi pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Semoga Allah mengabulkan doa kita, Allah mendatangkan kepada kita pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Amin. Adil artinya dia tidak zalim. Lawannya adil itu zalim. Jadi pemimpin manapun, Eropa, Asia, Afrika, Indonesia nggak usah disebut lah, enggak. Itu kalau dia ya adil, pasti dia nggak zalim. Tapi kalau dia zalim, berarti tidak adil. Jujur, lawannya jujur dusta. Ini pemimpin kalau nggak jujur pasti dusta. Dusta sekali aja masalah, apalagi berulang kali, najis. Ya, kita belajar dari Imam Bukhari. Imam Bukhari ini gurunya, ustadznya, syekhnya nggak banyak. Gurunya, syekhnya, ustadznya Imam Bukhari nggak banyak, melainkan tidak kurang mencapai 1080 orang. Nggak banyak sih, tapi nggak somse, nggak sombong, nggak gampang nyalain orang, menyesat-nyesatkan orang. Singkat cerita, beliau mendengar ada satu guru alim, muridnya banyak, mungkin ribuan. Maka terpaculah pada Imam Bukhari untuk menuntut ilmu pada guru tersebut. Ada yang mengatakan perjalanan dari rumahnya Imam Bukhari ke tempat guru itu kurang lebih 1 bulan. Pada saat itu ya, dengan kendaraan tercepat, mengendarai kuda atau unta. Jadi kalau pulang pergi berarti 2 bulan. Singkat cerita, sampailah di pelataran rumah guru itu, diperhatikan betul oleh Imam Bukhari.
Nah, guru itu membawa seungguk rumput, kemudian diacung-acungkan kepada kudanya. Jadi ilustrasinya, anggap ini rumput, ya. Anggap ini rumput dipegang, diacung-acungkan kepada kudanya. Kurang lebihnya begitu deh. Nah, setelah itu Imam Bukhari mendekati, mengucapkan salam, kemudian mengatakan Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ilustrasinya. Tuan guru, maaf, saya datang kemari ingin bersilaturahim, yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin menimba ilmu Anda. Saya ingin menjadi murid Anda jika Anda berkenan. Jika Anda berkenan, coba. Adabnya begitu. Tafadhal, silakan. Tapi maaf Tuan Guru, aku nak tanya nih, apa maksud Tuan Guru? Tadi Tuan Guru sambil angkat-angkat tuh seungguk rumput. Apa itu maksud? Wah, aku tak bermaksud apa-apa. Jadi Tuan Guru tak bersungguh-sungguh untuk kasih rumput untuk kuda. Tak. Jadi Tuan Guru tadi angkat rumput tadi apa maksudnya? Ya aku canda saja, aku gurau saja. Jadi Tuan Guru tak bersungguh-sungguh bermaksud untuk memberikan rumput itu kepada kuda Anda. Enggak. Aku hanya bercanda saja, biar kuda itu mendekat, lalu aku tangkap. Diulangi lagi. Jadi betul Tuan Guru tak bersungguh-sungguh kasih rumput itu. Tuan Guru hanya bercandanya. Iya. Maka ada yang mengatakan, beliau kemudian ta'awud, kemudian beristighfar, kemudian mengatakan, maaf Tuan Guru, kalau begitu saya urungkan niat saya. Saya tidak mau menimba ilmu Anda, saya tidak mau menjadi murid Anda. Loh, kenapa ini? Kalau orang sini bilang, anak apa ya? Kok priben dari kamu kan? Pingin nutut ilmu arni, yang kalau sekarang orang, kok priben ya? Kepriben nyari kaya, bingung kayak yang baik malah kayak kia. Kurang lebihnya gitu kali ya. Kenapa kamu ini? Maaf Tuan Guru, tadi saya tidak mau belajar dengan siapapun, dengan seseorang yang masih suka berdusta meskipun dengan seekor binatang. Rusaknya rumah tangga, hancurnya rumah tangga. Hancur, rusaknya persahabatan, persaudaraan, hilangnya kepercayaan karena dusta. Karena dusta. Udahlah, kalau memang rambut antum putih, bersyukur, mudah-mudahan antum nanti jadi calon presiden gitu. Ini ngapa ya ngono, rambutnya putih baik. Ini mengkerut-kerut. Simbah-simbah banyak itu. Pemimpin yang adil, jujur, amanah. Kita sudah ngaji cari pemimpin yang iman dan takwa bahkan. Amin gitu dong. Masya Allah. Baik saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kita Allah. Kemudian yang selanjutnya, tanda-tanda orang yang dikuasai oleh syaitan. Yang selanjutnya adalah al-bukhlu. Al-bukhlu. Apa artinya al-bukhlu? Kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedegut, sampili, garyang ini. Ondai mandelai. Dalam satu ayat dijelaskan, celakalah. Jangan celaka. Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya orang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, dia gampang sekali mengeluarkan hartanya di jalan syaitan, tapi sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Coba aku nak tanya pada ikhwan dan akhwat, kalau di dompet antum ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 dan 2.000, yang masuk kota infak yang berapa? 2.000. Ini kota infaknya nggak ada ini ya, gitu kan. Kalau yang bilang 100.000 berarti nanti ada nih. Kalau kotak infaknya Bang Firas ya, kalau kotak infaknya digelingkan ada yang 100.000 berarti dia menepati janji ini. Oh, kopi 2.000, ya Allah. Ya. Bila perlu malam ini, saya menyarankan untuk malam ini Bang Firas, boleh kotak infaknya diputarkan,
diniatkan untuk membantu saudara kita yang kena gempa khususnya di Cianjur. Biar apa? Satu, biar kita tidak tergolong seperti dalam hadis Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang dia tidak memperdulikan urusan saudaranya muslim mukmin yang lain, maka dia bukan dorongan dari golongan muslim mukmin itu, ya. Jadi Bang Firas nanti ya dijalankan saja kota infaknya. Bila perlu kardusnya, ya kardusnya kecil nggak apa-apa, tapi isinya banyak, daripada kardusnya gede tapi isinya banyak banget, alhamdulillah gitu. Baik ya, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Ini cukup panjang kajiannya, jadi singkatnya saja, nanti tolong antum buka surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke-35. Tapi sebelumnya surat Ali Imran ayat yang ke-180. Kalau 180 dari Ali Imran itu ya, tidaklah ya, jangan kau sangka baik kikir itu tidak baik, kikir itu buruk. Ternyata dijelaskan oleh para ulama, kikir itu bisa menyebabkan kesyirikan karena dua faktor. Satu, dia lebih mencintai harta ketimbang mencintai Allah. Yang kedua, ya, yang kedua kikir itu bisa menyebabkan syirik apa? Yang kedua dikarenakan dia merampas hak titipan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan oleh para ulama, maksudnya kikir itu bisa menyebabkan jatuh dalam kesyirikan. Nah, saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di antara kita sudah ngaji lama bertahun-tahun, tapi kalau masih punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sambilik hari yang tadi, berarti masih ada jin syaitan pada dirinya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita bisa belajar dari sahabat Utsman. Ada yang mengatakan ini hanya untuk memudahkan bahasa saja. Sahabat Utsman itu kalau beliau berbisnis katakan untung 1 juta. Maaf, ini dengan menggunakan untuk memudahkan bahasa. Sahabat Utsman kalau beliau berbisnis untung 1 juta, maka yang 600-700 ribunya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Dia katakan pada istrinya, sayangku, istriku, hari ini alhamdulillah aku untung 1 juta. Tapi yang 600-700 ribunya aku infakin, aku sedekahin di jalan Allah. Kalau antum bilang gitu, kira-kira istri antum gimana? Kaget nggak kira-kira? Ya Allah, Masya Allah. Apa sok tadi? Kaget gitu ya? Kenapa begitu? Karena antum tidak pernah begitu masalahnya itu. Kalau antum biasa seperti itu, apa kata istrinya sahabat Utsman? Wahai sayangku, suamiku, kenapa kau hanya segitu? Kenapa nggak kau tambahkan lagi? Bukankah uang kita yang kemarin masih ada? Halo? Assalamualaikum? Nah, macam mana kita? Keluarin duit, waduh, tadinya mau ngeluarin 5.000, keliru kok yang 50.000, waduh. Astagfirullahaladzim. Gak usah ngomong deh mau masuk surga. Kalau masih punya sifat kikir, bahil tadi, masih ya ada pada diri kita dan tidak mau kita buang, berarti kita disukai setan. Ya, jadi kedermawanan itu perlu dibiasakan. Makanya antum kalau nggak bisa infak sedekah pakai yang 5.000, pakailah yang 10.000 begitu. Kalau antum nggak bisa infak sedekah dengan rupiah, boleh kok ada gantinya. Kalau emang antum nggak bisa infak sedekah pakai rupiah, boleh infak sedekah pakai real atau dolar, boleh gitu. Karena prinsip dalam mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu catatannya cuma satu. Sekali lagi, jadi catatan untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Betul? Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas diungkit-ungkit, najis gitu ya. Alhamdulillah min dzalik. Nggak boleh itu. Biasakan anaknya, istrinya. Nah sayang, teman sekolah kamu ada berapa sayang?
Ada 23, Bi. Mi, besok buatin masakan, Mi. Bukan masalah ulang tahun, enggak tahu ulang tahun, bukan milad, enggak milad. Biar mendidik anak kita. Daripada anak jadi anak itu yang baik ya, yang dermawan, yang enggak boleh pelit, ngomong sampai busa-busa, tapi enggak pernah dikasih contoh. Enggak nyampe itu. Kasih uang bagi, kasih makanan bagi. Anak kita biar merasakan juga. Maaf, ini sharing saja. Saya kepada anak saya keras dalam hal 3 tegas betul saya dengan sayang. Abi nggak pengen punya anak, awas kalau diantara kalian punya 3 sifat ini. Jangan sampai kamu jadi anak yang sombong. Jangan sampai kamu jadi anak yang suka bohong. Jangan sampai kamu punya sifat kikir. Malu kepada Allah. Tanamkan malu kepada Allah. Jangan malu Abi, jangan malu Umi, jangan malu kepada Allah kamu. Hidupmu ingin diberkahi oleh Allah, jangan sombong. Hidupmu ingin diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberi kecukupan bahkan kekayaan oleh Allah. Jangan pernah sombong. Jangan bohong. Dan jangan kikir. Ya. Ini 3 hal penting ini. Hendaknya betul-betul bisa ditanamkan juga pada anak-anak kita masing-masing. Baik saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Kita ulangi. Jadi tanda-tanda kesehatan yang pertama apa? Al-kusulu fil ibadah. Malas dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, suka marah-marah, al-ghadabu. Yang ketiga, al-bukhlu. Al-ketiga, kadhibu, dusta. Kemudian kikir. Ya. Yang keempat, tadi itu yang keempat maksudnya. Sekarang baru yang kelima. Yang kelima, tanda-tanda orang dikuasai oleh syaitan yang kelima apa? Nah, ini yang kelima ini apa? Ini tadi sebagian keterangan saya sudah saya jelaskan di kaum akhwat tadi, yaitu suka berkata-kata batil. Suka berkata-kata batil ini bisa meliputi marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, mengungkit-ungkit kebaikan. Termasuk sum'ah, termasuk fitnah, adu domba. Tadi ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat tadi. Hati-hati. Ternyata dari lidah ini paling tidak bisa menimbulkan, mengakibatkan 15 dosa. Paling tidak. Ya. Dan orang paling banyak, baik pria atau wanita masuk neraka, dikarenakan lidahnya. Ini sama. Baik pria atau wanita yang paling banyak menyebabkan masuk neraka, dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga, tak bertulang. Karena lidah tak bertulang bukan itu, ya. Tapi karena lidah harus dijaga. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang terletak pada penjagaan lidahnya. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Surat Qaf. Surat yang ke-50 ayat yang 18, tidaklah sepatah kata yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan dicatat oleh malaikat raqibun atid. Jadi orang yang suka berkata-kata batil ini orang yang betul-betul memang dikuasai oleh syaitan. Apakah bentuknya marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, sum'ah, ngungkit-ngungkit kebaikan, sumpah palsu, fitnah, adu domba. Yang intinya adalah dikarenakan lidahnya. Mencelanya nggak boleh kok. Ya, a'udzubillah min dzalik. Baik. Yang keenam, tandanya orang yang dikuasai oleh syaitan yang keenam, saya akan percepat saja. Ya, yang keenam adalah yaitu as-su'ubah fi nailin nasahah. As-su'ubah fi nailin nasahah. Susah sulit menerima nasihat. Ngeyel. Ini yang paling parah. Udah nggak ngerti, udah nggak tahu, dikasih tahu nggak mau tahu, sok tahu. Ini namanya sungguh terlalu. Udah nggak tahu, dikasih tahu nggak mau tahu, sok tahu lagi. Kenapa?
Jadi siapa saja di antara kita, siapa saja diberi nasihat dari Al-Quran dan Sunnah, diajak pada ke surga tidak mau, diajak menjalankan syariat Allah nggak mau, menolak nasihat itu, berarti dalam dirinya ada syaitan. Kenapa? Ya jelas. Kita ingat di dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat yang surat yang ya betul 51 ayat yang ke-55-nya. Sebab kalau 56-nya tentang penciptaan jin dan manusia. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Yang ke-55-nya kan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah kalian memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang susah sulit dikasih nasihat, kalau anak punya anak, naudzubillah min dzalik, kok susah ngayal banget, ruqyah aja. Ya, karena kemungkinan ada jin syaitan pada anaknya. Baik, itu number 6. Number 7. Ya. Number 7 yang ketujuh, tanda-tanda orang dikuasai oleh syaitan yang ketujuh adalah apa yang ketujuh? Aklul haram wa riba. Suka memakan yang haram dan riba. Hari ini bisikan syaitan, jangankan yang halal, yang haramnya susah. Ya. Jadi kalau ada orang dia suka hidupnya kaya, hartanya melimpah ruah, tapi dari yang haram bahkan riba, ini bagus atau buruk? Bagus atau buruk? Ada orang senang bangga kaya sih, tapi kekayaannya dan yang didapatkan itu dari haram dan riba. Pertanyaan saya, ini bagus atau buruk? Bagus atau buruk? Ini bagus banget kata setan. Berarti dia jadi budaknya setan. Makanya masalah rezeki itu biar banyak, yang penting halal berkah, daripada sedikit haram lebih baik banyak tapi halal. Tuh? Saya mau tanya nih sama Ikhwan dan Akhwat, doa tentang rezeki itu kan ada 6. Ada yang hafal doanya? Ada nggak yang hafal doa tentang kekayaan? Ada nggak? Ada nggak Ikhwan Akhwat yang hafal doa tentang kekayaan? Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Belum? Oh pantes. Ada yang bilang alhamdulillah Ustaz, aku belum hafal udah kaya. Alhamdulillah. Belum hafal dia sudah kaya. Mau saya kasih doa mohon kekayaan? Mau? Mau nggak? Mau saya kasih doa tentang rezeki? Enggak. Mau? Ikutin sampai akhir nanti ya. Sabar, bunga mawar berkedondong, sabar dong. Ya. Singkatnya kalau yang riba, khusus riba nanti Al-Baqarah 275. Tapi yang haram itu ada di dalam surat Al-Baqarah 168, 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian sekali-kali mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya menyuruh, mengajak pengikut kelompok golongannya untuk mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak diketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adapun di dalam surat Fatir, inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu yakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Karena itu jadikanlah dia betul-betul sebagai musuh. Karena sebenarnya syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Itu kalau surat Fatirnya. Nah, jamaah sekalian, salah satu rahmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah hamba tersebut, orang tersebut
hanya mencukupkan rezeki yang halal dan tidak pernah tertarik dengan yang haram sebanyak sebesar apapun. Kalau haram enggak. Ya, makanya pastikan ya, seperti dalam satu riwayat ungkapan itu, tolabul halal faridatun ba'dal faraid. Mencari nafkah rezeki yang halal itu adalah sangat wajib setelah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kewajiban yang pertama kan ya ibadah, sholat dan terusnya, menuntut ilmu. Tetapi ternyata mencari nafkah rezeki yang halal termasuk kewajiban yang wajib. Baik, saudaraku seiman, yang kedelapan, tanda-tanda orang yang dikuasai oleh syaitan, ya saya akan cukupkan sampai 9 saja. Yang kedelapan dan kesembilan yaitu terdapat di dalam surat Al-A'raf. Tapi sebelumnya aku nak tanya dulu, ikhwan dan akhwat, antum termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngelihat Quran atau mindahin Quran? Halo? Antum termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngelihat Quran atau mindahin Quran? Baca Quran, baik. Satu hari baca Quran berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Satu hari pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya WhatsApp berapa kali? Asik ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, jadi yang ke-8 adalah yaitu hubbud dunia. Terlalu mencintai dunia. Maka kita bisa belajar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kecintaan, tentang tauhid, dan sekaligus adalah tentang masalah dunia. Ada yang mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan anak-anaknya dan istrinya. Apa yang dia katakan? Wahai anak-anakku, wahai istriku, ketahuilah separuh harta ini akan aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Kalau ada di antara kalian nggak setuju, nggak senang, nggak ridho, nggak ikhlas, keluar dari rumah ini. Ukhruj minadzal bait. Keluar dari rumah ini. Anaknya kemudian bertanya, kalau bahasa gampangnya, ya Abi, gimana tatakalam misla dzalik? Ayah, kenapa ayah mengatakan demikian? Ya, sebab aku tidak ingin kecintaanku kepada Allah dan Rasul menjadi kalah dan pudar karena aku mencintai kalian. Ini kaitannya dengan dunia. Makanya ikhwan dan akhwat, jangan pernah mau dipusingkan dengan urusan dunia jika itu tidak membawa ke surganya Allah. Kullu man alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan hilang lenyap. Antum kalau ingin tahu gambar nilainya dunia, gimana caranya? Agar tahu gambaran nilainya dunia itu gimana caranya? Ada yang tahu? Bagi yang bisa menjawab dengan benar, ini hadiahnya umroh bayar sendiri. Jadi untuk tahu nilai dunia itu, harga dunia itu gimana caranya? Antum pergi ke kuburan. Cuman saya perhatikan banyak di antara kita, kalau ke kuburan itu doanya nggak lengkap. Cuman assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat, sampai situ. Jarang sampai melanjutkan wa inna insyaallah lahikuna biha. Hanya entah nggak hafal atau takut baca itu. Kan kalau assalamualaikum wahai ahli kubur kaum muslimin dan muslimat, selesai. Kan ada kelanjutannya kan? Wa inna insyaallah, dan insyaallah kami nggak lama lagi jaga nyusul kamu. Nggak berani itu. Jadi kalau mau tahu dunia, antum setelah mengucapkan salam masuk pekarangan kuburan itu, antum perhatikan itu. Semua orang-orang hamba-hamba Allah yang pernah hidup seperti aku, pada akhirnya mati juga. Itu katanya orang kaya, itu katanya orang pinter, itu katanya matinya nggak sakit dulu, itu katanya matinya nggak harus tua. Kekayaannya nggak ada yang dibawa sedikit pun. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi ini menjadi ibrah pelajaran.
Ada seorang yang ketika dia meninggal baru ketahuan ternyata dia memiliki 32 mobil antik. Mobil antik itu satunya nggak kurang dari 1 M. Tapi ketika dia mati, nggak ada satu mobil pun yang mengantarkan dia ke pemakaman. Sama dengan yang mati, yang maaf dikatakan orang miskin atau kamu, sama. Diantarkan pakai ambulans juga sama. Di sini pemakaman kuburan yang paling mahal berapa? 1 lubang. Saya nggak daftar, saya nanya aja loh ini. Berapa juta? Oh, ini masih gratis. Oh iya. Mungkin ikhwan dan akhwat juga pernah dengar kuburan termahal itu yang di Kerawang ya. Bukan yang Sindigul itu, bukan. Termasuk yang Al-Azhar itu kan kuburan mahal ya, Memory Garden itu loh, sama-sama di Kerawang. Saya pernah ke sana. Qadarullah waktu itu ada murid yang orang tuanya meninggal. Ini orang kaya, tapi orang kaya yang baik. Infak sedekahnya luar biasa, masya Allah. Karena apa? Anjuran Rasulullah diantaranya orang yang dicintai oleh Allah itu diantaranya adalah al-khafiyu. Pertama at-taqiyu, orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah. Dan al-khafiyu, orang yang ikhlas, orang yang menyembunyikan amal ibadahnya. Kemudian yang ketiga adalah al-ghaniyu syakir. Al-ghaniyu syakir, atau ditambahkan al-ghaniyu syakir ada wanya was-sakha. Orang yang dicintai oleh Allah, satu orang yang memiliki ketakwaan, yang kedua orang yang ikhlas dalam beramal ibadah, menyembunyikan amal kebaikan ibadahnya, yang ketiga adalah orang yang kaya, yang bersyukur dan dermawan. Saya perhatikan kuburan itu memang rapi, betul-betul rapi. Saya waktu itu lupa saya berapa tahun yang lalu, itu 1 lubang waktu itu baru mencapai 40 juta 1 lubang. Sekarang mungkin sudah sampai 100 mungkin, Allah alam. Memang rapi, jadi kuburan itu tertata bagus, nggak acak-acakan. Jadi kalau yang berziarah kubur itu ya nggak ada rumput-rumput, ada plasteran semua, pokoknya nyaman. Tapi ketika saya perhatikan sebelum mayat itu dimasukkan ke lubang pemakam, saya perhatikan ternyata sama, dalamnya sama, nggak ada AC-nya, lampunya itu ya nggak ada juga. Kulkasnya nggak ada. Artinya yang menjadi cahaya penerang kita adalah sholat kita, iman kita, ibadah kita, ketaatan kita, amal soleh kita, qiraatil Quran kita, bakti kita kepada orang tua, dan infak sedekah kita termasuk di dalam. Jadi kalau mau tahu nilainya dunia itu seperti itu, semuanya tidak akan kita bawa kok. Tapi jadikan dunia ini sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Silakan. Kalau nggak bisa beli mobil second, belilah mobil yang baru, kan begitu. Ya mungkin second malah nggak kebeli. Loh, second kadang-kadang lebih mahal daripada yang baru loh. Ada tuh mobil antik katanya itu, karena pernah untuk main film atau sinetron, harganya malah ngalahin Innova, ngalahin Pajero, ngalahin Alphard. Bodoh aja yang beli mau itu. Saya kalau dikasih dia mau itu, dikasih. Ada lagi yang bodoh, laki-laki bodoh, cincin, waduh, Pak ini cincin kalau bapak pakai, tuh wanita akan terkindil-kindil. Masa sih? Iya, saya sejak pakai cincin ini Pak, dagangannya laris. Masa sih? Iya, saya sejak pakai cincin ini rasanya kelihatan mudah dan lebih mempesona. Masa sih? Iya, bohong kamu, dusta kamu, gituin. Janganlah iya mantuk sama-sama. Yang kasih keselamatan Allah kok pakai cincin. Iya loh, sejak saya punya burung ini dagangan laris, apa sangkutannya paut dengan burung itu? Nah, saudara kita masih banyak yang tertipu dengan seperti ini. Emang nggak boleh Ustaz pakai akik cincin? Boleh.
Siapa di sini yang punya cincin akik bagus? Saya mau kalau dikasih. Tapi jangan menganggap dengan ini jadi kuat, jadi selamat. Nggak boleh. Yang kasih keselamatan siapa? Allah. Yang kasih rezeki siapa? Allah. Yang kasih kebahagiaan siapa? Nah itu. Jadi dunia ini seperti doanya orang-orang soleh dahulu. Ya Allah, jadikanlah dunia ini sebatas genggaman tangan kami, jangan sampai melekat pada hati kami. Ini rahasianya sahabat Nabi, meskipun sudah dijamin masuk surga, nggak akan mau diperdaya oleh dunia. Ya, kenapa dunia ini sekali lagi kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan hilang, musnah, hancur. Ya, nah ini pelajaran bagi diri kita. Kaya boleh, bahkan harus kaya, tapi kekayaan yang halal, kekayaan yang dengan kekayaan itu bisa infak sedekah yang banyak, bisa digunakan untuk fisabilillah dan lain sebagainya. Nah itu yang kaitannya dengan dunia. Jangan sampai dunia itu gimana tuh Ustaz? Nih contohnya, antum berbisnis dagang, boleh, bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik aja dengan dagang antum. Masih lama kok, ada azan, nggak mulai itu. Kalau dengan unsur kesengajaan pada saat itu berarti antum sudah mulai diperbudak oleh dunia. Coba saya kasih ilustrasi ya. Baik, ilustrasinya begini deh. Anggap ya, ikhwan dan akhwat, anggap ini tingginya ya. Antum mendapatkan bonus uang setebal ini. Ya. Dan semuanya merah. Ada orang baik atau orang tua baik kita atau saudara kita, kakak atau adik, apa orang baik lah, kasih uang setebal ini dan semuanya merah. Kira-kira antum hitung nggak? Kira-kira hitung nggak? Hitung, nggak apa-apa. Hitung kan? Hitung. Pertanyaan saya, ikhwan dan akhwat, ketika antum hitung terang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, antum terus ngitungin atau berhenti? Terus ngitungin atau berhenti? Yakin berhenti? Manusiawi sekali. Terus after itu berhenti atau teruskan? Teruskan, nggak apa-apa. Yaudah. Sekarang pertanyaan saya lain, tapi mirip. Antum lagi ngitung nih, ya, lagi ngitung uang setebal ini dan semuanya merah. Setebal ini loh. Ketika ngitung teng, waduh, perutnya mules. Saya tanya, ini antum terus ngitungin atau antum tinggal? Halo? Gitu ya, udah. Tadi kan baru azan, terusin aja. Tapi kalau ini kan perutnya sakit gitu ya. A'udzubillah min dzalik. Dunia itu gambarnya seperti itu. Makanya ikhwan dan akhwat, pastikan minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar bisa menjalankan semua aktivitas ibadah kita ini, dan jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Yang kesembilan adalah yaitu ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Nomor 8 dan nomor 9 ini ada di dalam surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat yang ke-176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wa taba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz aw tatruku yalhaz. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami kehendaki manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran. Tapi sayang kecenderungan manusia itu lebih mencintai dunia, ya, dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Perumpamaan seseorang atau satu kaum yang telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu adalah seperti anjing. Anjing itu jika dihalau ditinggal, dia akan menjulurkan lidahnya. Yang demikian itu adalah perumpamaan satu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan pada umatmu agar mereka
mau berpikir. Ya, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-176. Baik, itu 9 tanda-tanda orang yang dikuasai oleh setan. Baik, saya akan berikan doa yaitu tentang rezeki. Doa tentang rezeki. Ya, insya Allah jika antum niatkan betul untuk kebaikan ibadah dan amal soleh, untuk bakti kepada orang tua, untuk memberi orang tua, untuk infak sedekah, dan untuk membantu saudaranya temannya yang tidak mampu, insya Allah, dan untuk kebaikan ibadah dan amal saleh, insya Allah doa antum, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi syaratnya ada satu hal yang saya ingin ingatkan kaitannya dengan doa. Ada orang ahlul maksiat, tapi doanya dikabulkan oleh Allah. Tidak semuanya tentunya, tapi ada orang yang ahlul maksiat, doanya malah dikabulkan oleh Allah. Tapi ada orang yang ahlul ibadah, doanya malah nggak dikabulkan oleh Allah. Tahu sebabnya? Tahu sebabnya? Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Jadi yang ahli dosa, bukan saya membenarkan maksiat dan dosa loh. Ini kaitannya dengan kenapa kok ada orang yang alim, taat ibadah, kok doanya malah nggak dikabulkan oleh Allah. Tapi ahli maksiat, ini orangnya suka maksiat, nggak semuanya ya. Tapi doanya dikabulkan oleh Allah. Apa rahasianya, kuncinya? Diadab dalam berdoa. Jadi si pendosa tadi yang masih suka maksiat dan dosa tadi, dia ketika berdoa itu dengan khusyuknya, betul-betul dia minta kepada Allah, dia mengakui menghinakan zina mungkin dirinya di hadapan Allah. Dia betul-betul merasa butuh kepada Allah. Dan dia mengakui keagungan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, dan yakin Allah yang kasih rezeki. Maka ini diantara adab yang akan menyebabkan atau mengantarkan doa orang ini dikabulkan oleh Allah. Tapi si ahli ibadah tadi, dia doanya sambil nyantai aja, nggak ada kekhusyuan, ya formalitas saja. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana. Ini apa ini? Mungkin antum pernah ngelihat masjid atau musola, maaf ya, tapi sekarang mungkin sulit menemukan yang dulu lah cerita ya. Biasanya kalau masjid musola yang nggak ada kipas angin atau AC-nya, itu kan masih ada tuh yang menggunakan kipas sate, ya kan? Itu kalau doa kan begini kan? Ya, gimana tuh doanya? Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini apa ini? Gak sopan ini. Ya. Pernah ngeliat seperti itu? Nih, perhatikan, jangan-jangan kita doa selama ini ternyata formalitas lisannya aja, hati kita ghafil, hati kita lalai. Jangan sampai itu. Coba deh. Jadi ketika kita doa itu hinakan diri kita sehina mungkin di hadapan Allah. Ya, insyaallah. Baik, doa tentang rezeki. Ada 6 kaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang insya Allah semangat doa ini akan Allah mudahkan, cepatkan, kabulkan. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya hayyul ya qayyum. Ya hayyul ya qayyum. Ya hayyul ya qayyum. Ya razak. Ya razak. Ya razak. Ya Rabbana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Allah, berilah aku dan keluargaku rizki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rizki yang tidak terduga-duga. Aminnya mana? Selama banget sih nggak apa-apain dulu. Tuh, kaitannya rezeki dengan 6. Ibunda Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada mengatakan tidak pernah meninggalkan di dalam berdoa menyebut melafaz ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian kok tadi ada ya Rabbana ya Rabbana. Dalam satu ayat dijelaskan
Barang siapa yang dia berdoa dengan melafadzkan ya Rabbana sampai 5 kali, ya, dan dia niatkan betul-betul kebaikan, maka doa yang disertai dengan melafadz ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, maka Allah akan percepat pengabulan doanya. Coba praktekkan. Tolong nanti kalau sudah antum praktekkan dan dikabulkan doanya oleh Allah, jangan lupa beritahu saya. Ngasih tahu aja mas. Nggak minta nggak saya. Ya. Tapi kalau antum mau tanya, Ustaz dari Bekasi ya, boleh dong nomor rekeningnya? Aku kasih nanti ya gitu. Baik saudara kesiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Yang ke-10. 1 sampai 9 tadi kan dari saya. Sekarang yang ke-10 dari antum dong. Masa aku terus? Tanda-tanda orang dikuasai setan. Apa yang ke-10? Ya. Apa? Alhamdulillah selesai. Ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai 9. Baik, masih ada waktu kesempatan ya saya berikan kepada ikhwan dan akhwat. Mungkin ada yang menanyakan dari apa yang saya paparkan tadi. Ya, saya kembalikan kepada penata acara. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Disampaikan jazakallah khair kepada Al-Ustadz yang sudah menyampaikan isi materinya yang begitu dahsyat, gamblang dan jelas. Selanjutnya mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada panitia yang ingin mengedarkan kotak infaknya, kami persilahkan. Sembari panitia mengedarkan kotak infaknya, untuk ikhwan yang ingin bertanya boleh mengacungkan tangannya langsung. Untuk akhwat maupun umahat bisa bertanya menulis di kertas, nanti akan kita bacakan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Silakan dari ikhwan dulu boleh. Kalau dari awal juga boleh, dari grup Anggrek, Mawar, Melati, Cempaka boleh. Silakan dari grup yang jarang bertanya. Dari grup suka-suka. Ya. Dari grup yang ya. Silakan, antum nampaknya mengawali Syekh. Silakan mungkin. Ya. Silakan perkenalkan nama antum, dari mana utusan? Dari Belanda atau Jerman? Jerman nggak usah dipakai, dah kurang ajar itu. LGBT. Saya nggak suka nyebut LGBT. Saya lebih cenderung menyebut LPD. Tahu LPD? Laki-laki pencinta dubur. Naudzubillah nih. Kalau ada kata-kata yang lebih buruk dari itu pakai. Nggak ada toleransi orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik, fadhal. Antum mewakili dulu namanya. Pembuka keran antum. Ayo pura-pura mikirnya dulu, nggak apa-apa lah. Silakan, mungkin dari ikhwan atau akhwat ada pertanyaan. Itu ada pertanyaan dari akhwat? Boleh kertasnya jika ada, monggo. Baik Ustadz, saya awali saja untuk pertanyaan berkaitan tadi menyinggung tentang sedekah ya. Ya. Nah, kalau kita bersedekah itu tapi berharap dunia Ustadz. Contoh misalkan kita melaksanakan sholat duha, berharap supaya dapat rizki yang banyak, bersedekah berharapkan mendapatkan imbalan yang lebih gitu. Nah, dalam Islam itu sebetulnya apakah diperbolehkan seperti itu apa gimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ikhwan dan akhwat. Jadi segala doa selama redaksinya benar dan permintaannya jika betul-betul dikaitkan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh, boleh. Contohnya gini, ya Allah, berikan aku harta kekayaan ya Allah,
dengan dagang ini berikan aku kekayaan rezeki yang banyak. Tapi dia niatkan agar bisa infak sedekah yang banyak. Boleh. Ya Allah, beri aku rumah, motor, mobil. Boleh. Yang penting dengan punya, setelah diberi oleh Allah motor atau mobil itu tidak sombong. Sebelumnya perhatikan ikhwan dan akhwat. Harta, kendaraan, rumah, dan seterusnya deh. Sama nanti. Terbagi menjadi 3. Harta, rumah, harta, kendaraan, rumah, atau dibalik mana aja. Itu terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik syaitan, ya, milik Allah, milik kita, atau milik syaitan. Gimana maksudnya? Kita minta harta, kemudian dikasih oleh Allah harta, yang dengan harta itu halal, mendapatkannya halal, kemudian digunakan untuk ibadah, untuk dakwah, untuk kebaikan. Misalkan mobil lah, dengan mobilnya itu dia gunakan untuk kebaikan, ibadah, dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, dari masjid satu ke masjid yang lainnya, untuk membantu sekiranya ada teman sahabat yang perlu dibantu dengan kendaraan itu, dia ikhlas. Maka ini kendaraan milik Allah. Tapi kalau kendaraan hanya untuk senang-senang, untuk wirawiri sana sini ya, biar nggak kepanasan ya, biar nggak kehujanan ya, biar bisa jalan-jalan lihat pemandangan, sawah satwa, apalah, hiburan aja, itu milik kita, mubah. Tapi kalau kendaraan itu kemudian untuk kesombongan, untuk pamer, apalagi didapatkan dengan itu jelas-jelas haram dan riba, itu miliknya syaitan. Ketika seorang berdoa, dia mengharapkan dunia, tapi yang dimaksudkan dunia ini menjadikan dia baik, boleh saja. Kalau itu menjadi milik Allah. Maaf, ini saya sharing saja, saya cerita. Saya waktu haji, saya minta kepada Allah. Di antaranya begini. Saya punya anak 5 tadinya. Waktu saya haji minta kepada Allah, ya Allah, tambahkan lagi ya Allah. Saya ingin punya anak lagi, ya Allah, berikan ya Allah. Alhamdulillah, bonusnya 2, laki dan perempuan. Jadi anaknya jadi 7. Itu saya rasakan betul ketika di Arafah, di tempat yang mustajab di waktu itu. Saya juga waktu itu saya tidak punya mobil. Anak 5 saya belum punya mobil. Saya doa begini, ya Allah, anak saya 5, ya Allah, kau tahu ya Allah, saya kemana-mana tidak bisa saya bawa anak saya kalau pakai motor, ya Allah. Ya Allah, berikan saya mobil ya Allah. Saya minta begitu, biar saya bisa silaturahim, ya, biar saya manfaatkan untuk yang lainnya, untuk kebaikan ya Allah. Alhamdulillah, saya ingat betul setelah haji itu sekitar 3 bulan atau 3 bulan setengah, kayaknya antara 3 bulan ya kurang lebih. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Maka saya yakinkan kepada antum ikhwan dan akhwat, banyak yang menurut manusia tidak mungkin, mustahil, impossible, kita harus yakin pasti bagi Allah. Makanya harus kuat bersangka baik pada Allah. Kayaknya nggak mungkin deh, orang kayak aku ini, hidupku susah terus kayak gitu. Dan menganggap Allah nggak mampu ngasih kamu. Hati-hati, jangan sampai terjadi pada diri kita. Jadi kalau kita doa yang dimaksudkan kita, kan motor, mobil ini kan dunia. Tapi kalau kemudian difungsikan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh, nggak ada masalah. Tapi kalau difungsikan yang untuk kesombongan, nabrak yang halal, yang haram mau disikat saja, nah itu yang menjadi masalah, itu yang menjadi tidak boleh. Ya, jadi hukum aslinya kalau dia minta apa saja selama itu untuk kebaikan ibadah dan amal soleh, maka diperbolehkan. Minta dunia boleh, minta rumah boleh, minta kepada Allah yang belum punya rumah.
Saya doain yang belum punya rumah, semoga Allah mampukan, cepatkan kasih rumah oleh Allah. Amin. Tapi sambil ikhtiar, jangan doanya sampai nangis-nangis tapi miskin amal tadi ya, kerja nggak semangat itu. Wah, aku tiap malam udah baca surat Al-Waqiah kok. Iya, tapi nggak mau ya ikhtiar usaha gitu ya. Jadi yang tidak boleh kaitannya dengan dunia yang menjadikan kita minta fasilitas dunia ini, atau ketika kita diberi oleh Allah menjadi lupa. Jangan seperti Qarun yang mengatakan, tidak, yang aku usahakan ini melainkan karena jeripayaku. Kalau bahasanya, hai Musa, jangan bawa Allah deh, ini karena jeripayaku ini. Ada yang mengisahkan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun itu kan, Nabi Harun itu kan sepupunya Nabi Musa. Miskin, orang termiskin dulu. Gembel-bel betul itu, Qarun itu. Minta kepada Nabi Musa dua hal. Wahai Musa, ajarkan aku ilmu dagang apa yang paling tepat. Kemudian diajari oleh Nabi Musa ilmu yang kaitannya dengan bukan batu cincin ya, apa itu, apa emas lah gitu ya, pengolahan emas. Yang kedua ya minta kekayaan. Nabi Musa bertanya, wahai Qarun, apakah kalau nanti kamu setelah kaya kamu yakin masih tetap ibadah? Kamu lebih baik dalam keadaan seperti ini ibadah. Aku pingin kaya Musa, nggak mungkin lah, wong aku miskin aja aku taat ibadah kok. Maka kalau aku kaya, aku akan pasti lebih beribadah lagi, lebih bersyukur. Ya sudah, itu janjimu ya. Singkatnya begitu kan. Didoakan oleh Nabi Musa dalam waktu yang sangat singkat. Dia diberi keahlian ngelola ya kayak aki, tapi emas ya. Apalah namanya, lupa saya. Kemudian kekayaannya. Tapi apa? Nabi Musa ini kan dengan Qarun ini kan sepupu kan. Qarun ini sepupunya Nabi Musa. Penyangga dakwah kuat dana itu yang mensupportkan Qarun. Harta yang banyak digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Musa itu Qarun. Tapi ketika kekayaannya melimpah ruah, dia lupa pada Allah dengan mengatakan, "Hai Musa, jangan bawa Allah." Kalau bahasanya gitu. Ini karena jeripaya saya, enak aja. Tiap bulan ngeluarin infak, zakat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Jadi minta fasilitas, saya katakan minta fasilitas dunia boleh-boleh saja, rumah, mobil, motor, monggo. Tetapi niatkan permintaan yang wasilah dunia tadi, alat-alat dunia tadi untuk kebaikan ibadah dan amal saleh. Jangan menjadi nantinya miliknya syaitan begitu. Allah a'lam bishawab. Boleh kan minta mobil, minta kadang nggak boleh, boleh. Ya. Minta istri aja boleh kok. Bu, ibu, udah pada pulang ya ibu ya? Oh masih. Kalau ada seorang bu, saya mau tanya nih sama ibu-ibu, Ikhwan juga boleh jawab nih. Kalau ada seorang laki-laki, dia nikah lagi, ini musibah atau barokah? Halo, assalamualaikum. Kalau ada seorang laki-laki, bu, ibu, kalau ada seorang laki-laki dia nikah lagi, ini musibah atau barokah? Oh, musibah. Ibu bilang musibah. Kalau bapak-bapak ini musibah atau barokah? Ini barokah banget. Kok barokah banget Ustaz? Iya. Jadi ceritanya si laki-laki ini nikah lagi setelah istrinya meninggal 5 tahun yang lalu, ceritanya gitu. Halo, dah pikirkan sendiri gitu ya. Itu maksudnya. Allah a'lam bishawab. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ayo mulai hari ini minta kepada Allah kekuatan, niatkan untuk membahagiakan orang tua, untuk nyenengin istri dan anak. Untuk apa hidup kita ini? Kalau nggak diberkahi oleh Allah. Siapa yang punya orang tua sampai orang tuanya susah sengsara, antum nggak ikut andil membantu, menolong, meringankannya, jadi golongan anak durhaka.
Seperti dalam satu riwayat, barang siapa seorang anak diberi kemudahan, kelapangan, kekayaan, rezeki oleh Allah yang melimpah ruah, tapi anak ini tidak peduli dengan keadaan orang tuanya yang susah, sulit, miskin, di kampung dalam keadaan susah, sulit. Kemudian dia tahu kalau orang tuanya ini, bapak atau ibunya ini ditanggung oleh keluarga saudaranya yang sebetulnya nggak mampu, tapi ya nggak ada lagi yang ngurusin. Sementara anak yang diberi kemudahan, kelapangan, kekayaan oleh Allah tadi itu, dia lupa diri, melupakan kebaikan orang tuanya, maka ibadah anak itu nggak akan diterima oleh Allah. Sholatnya, ibadahnya, doanya nggak akan diterima oleh Allah. Kemudian akan dicabut oleh Allah keberkahan dalam hidup dan ketenangan hidup. Keberkahan hidup dan ketenangan hidup akan dicabut oleh Allah. Yang ketiga, dia akan susah dalam sakaratul mautnya. Satu lagi, yang keempat, dia akan mendapatkan azab kubur. Hati-hati, antum bersyukur yang masih punya orang tua. Udah jarang besok, jarang jenguk, dirinan nelpon suruh jual sawah. Simboknya kayak sawah didol baing, yang butuh ki, kepribadian si simbok. Kedek menolong nyong jaluk dhewe turu dikai dhewek. Adik-adik Gus dikai nyong ki kapan? Marah-marah gitu. Simboknya bilang, lah kepriben maning, nyong ora mungkin. Ya, ngedol sawah kae ki ora mungkin. Ora mungkin. Lah kae wis didol kedek ben katanya gitu. Ternyata udah dijual. Ini gara-gara anaknya diraka enggak dikasih dia. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Siapa yang dia membahagiakan orang tuanya, pasti Allah akan bahagiakan dalam kehidupannya. Amin. Ya Rabbal. Masih ada? Padahal ya. Baik. Bagaimana untuk menjaga diri atau membentengi diri dari pengaruh-pengaruh syaitan atau godaan-godaan gangguan syaitan? Kita akan tahu siapapun yang berbuat kebaikan tidak disukai oleh syaitan. Contohnya sholat subuh itu berat banget, iya, karena pahalanya besar. Dibuat orang ini malas, dibuat orang ini nggak mau ke masjid, nggak mau berjamaah. Dan kita sering mendengar satu kaidah, al-iman yazid wa yanqus, atau al-iman yazid wa yanqus bih. Iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Bertambah karena taat ibadah kepada Allah, berkurang karena maksiat dan dosa kepada Allah. Untuk kali ini saya jawab dengan singkat saja. Kisah menarik ketika Rasulullah dan para sahabat dalam majelis ilmu. Saya menggambarkan majelis ilmu itu belum dimulai gitu. Masih baru berkumpul beberapa orang sahabat. Ya, bentuk majelis ilmunya gimana? Tiba-tiba datang seorang laki-laki sahabat juga. Setelah mengucapkan salam, ya Rasulullah ausani, ya Rasulullah ausani. Rasul, berilah aku nasihat ya Rasul. Yang dengan nasihat itu Rasul, aku bisa masuk surga. Dan aku tidak perlu bertanya kepada yang lainnya. Cukup darimu saja ya Rasul. Masya Allah, ini pertanyaan indah sekali. Apa kata Rasulullah? Maksudnya apa makna? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku benar-benar beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ya. Nah, nanti kegiat-giatnya secara terperinci tinggal kita tunggu lagi nanti panggilannya nanti ya, gitu insyaallah. Tapi intinya diantaranya adalah harus melakukan kunci kebaikan. Ya, nah itu banyak nanti poinnya. Tapi saya simpulkan saja. Jadi agar kita tidak terpengaruh godaan bisikan hasutan syaitan, dilemahkan setan, kita harus tahu kunci kebaikan. Balik saya tanya pada antum,
Apa itu kunci kebaikan? Siapapun yang menginginkan surganya Allah, siapapun yang ingin dicintai oleh Allah, siapapun yang ingin dirahmati oleh Allah, dia harus tahu kunci kebaikan. Pertanyaan saya, apa itu kunci kebaikan? Apa? Takwa. Masya Allah, ini jawabannya luar biasa sekali. Tapi maaf, bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Apa itu kunci kebaikan? Takwa itu adalah iman yang tertinggi, kan? Ya, tingkatan iman tertinggi adalah takwa. Apa itu kunci kebaikan? Gimana? Perlu bantuan? Boleh ikutin saya? Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah, dan amal salih. Inilah kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah, dan amal salih. Kenapa? Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah, dan amal salih, maka syaitan akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kita cukupkan kajian pada hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Tentunya jika ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan kurang dari saya Ramadan Thaib. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati tilang hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Aku nak balik ke Jati Asih Bekasi. Yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.